sisi yang akan kita pelajari hari ini adalah aspek enzimatis. Ya, kita harus paham nantinya tujuannya adalah supaya kita bisa mengerti mana saja sih enzim yang bermanfaat pada pengolahan pangan dan enzim yang justru merugikan pengolahan pangan dan harus kita hilangkan, gitu. Dan seterusnya. Jadi mari kita masuk ke dalam materinya. Window. Kemudian saya akan mengajak kalian untuk memahami juga apa itu EC. Mungkin kalian suatu saat akan pernah dengar EC 1.1.2 misalnya. EC apa? EC itu sebenarnya apa sih kode EC pada bahan pangan? Nah, nanti kita lihat. Ini sudah bagian icung-icungnya. Kita ngomongin enzim terus saja. Enzim. Dan yang enzim yang kita bicarakan di kimia pangan ini adalah enzim yang terutama ya, yang berkaitan dengan pengolahan pangan. Jadi kalau enzim yang dalam tubuh kita itu adanya di biokimia ya, tapi kalau ini materi enzimnya enzim di pengolahan pangan. Suatu saat nanti kalau misalnya ada yang nanya, bedanya apa sih bisnis jasa makanan, terus gizi sama teknologi pangan? Kalau di teknologi pangan, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengolah pangan yang bergizi dan layak jual. Nah, jadi kayak ibarat pohon tuh kita batangnya gitu loh, yang nanti akan menghasilkan bahan yang layak dijual sama anak Bisma misalnya gitu. Dan kemudian bergizi ya nanti lanjutannya dipelajari sama anak gizi gitu. Kita akan langsung ke enzim saja. Seperti yang sudah saya jelaskan di video, bahwa enzim merupakan biokatalis spesifik ya, dan aktivitasnya sangat ditentukan oleh struktur 3 dimensinya. Karena enzim itu ibarat gunting ya, maka enzim itu memiliki sisi tajam atau sisi aktif yang berinteraksi dengan objek yang akan dikatalisnya atau substratnya. Ya, sisi aktif itu terdiri dari beberapa asam amino. Di mata kuliah biologi sel, saya sudah menjelaskan kepada Anda bagaimana terbentuknya polipeptida. Jadi kenapa sih bentuk 3 dimensinya itu spesifik kayak begitu gitu. Karena ada urutan-urutan asam-asam amino yang kemudian menggulung gitu ya. Urutannya tertentu, maka bentuk gulungannya tertentu, struktur 3 dimensinya tertentu, bentuknya tertentu. Jadi ibarat gunting tuh, bentuk gunting ya kayak begitu. Kalau misalnya nanti bentuknya berubah, maka aktivitasnya juga akan berubah. Lipase dengan alfa amilase bentuk 3 dimensinya berbeda, maka substrat yang bisa dipotong juga berbeda. Fungsi enzim adalah untuk mempercepat reaksi menjadi berkali-kali lipat lebih cepat dibandingkan kalau reaksi itu berjalan tanpa katalisator. Ya, contoh yang sering saya pergunakan di kelas adalah kalau misalnya ada orang Klaten, ya, orang Klaten mau ke UAD, kalau jalan kaki pasti lama, butuh energi banyak. Tapi kalau dia naik motor, maka kecepatan perjalanannya menjadi jauh lebih cepat dan energi yang dikeluarkan jauh lebih sedikit. Nah, seperti itulah enzim. Ini contohnya energi aktivasi dari dari beberapa reaksi enzimatis ya, antara yang dengan enzim dan tanpa enzim. Energi aktivasi dengan enzim akan jauh lebih sedikit. Kemudian agar si enzim itu dapat bekerja, maka sisi aktif dari enzim harus mengalami kontak dengan substrat. Dan kontak itu hanya dapat terjadi apabila sisi aktif enzim itu memang memiliki ceruk atau ruang yang klop pas tepat untuk menampung substrat yang sesuai. Klopnya itu seperti apa sih? Seperti ini. Sehingga bentuk substratnya itu betul-betul bisa menempati ceruk atau ruangan pada sisi aktif enzim. Cara kerja enzim, jadi ada substrat ketemu dengan enzim, kemudian nanti posisinya atau ceruknya itu sangat pas ya,
Ketika bentuk substrat itu pas dengan enzimnya, maka kemudian terbentuklah kompleks ES atau enzim substrat. Kemudian enzimnya bekerja, misalnya memotong ikatan 1,4-glikosidik pada sukrosa ini. Ya, sukrosa kan terdiri dari glukosa dan fruktosa. Nah, ini itu dipotong, maka kemudian terbentuklah produk yaitu glukosa dan fruktosa dan enzimnya terlepas. Ya, ketika enzim ini cocok banget gitu, bisa gandengannya tuh match banget seperti puzzle gitu ya, pas klop gitu. Ini namanya afinitasnya tinggi atau kecocokannya tinggi, jodoh gitu. Sehingga energi yang dibutuhkan untuk menggabungkan enzim dan substrat ini kecil. Ibaratnya tuh kita ketemu jodoh gitu ya. Hanya butuh sedikit upaya untuk jatuh cinta kepadanya. Ya jadi kita nggak perlu susah payah untuk jatuh cinta kepadanya karena udah cocok, wah udah jodoh gitu. Sudah dijodohkan oleh Allah. Ya. Nah, begitulah enzim dengan substrat. Apabila afinitasnya tinggi, ya maka dia akan mudah membentuk kompleks ES, kemudian enzimnya mudah bekerja untuk menghasilkan produk dan enzimnya lepas. Gitu. Ini cara kerjanya. Sumber enzim bisa dari nabati, hewani, atau mikrobia. Ini masih coba ini apa? Oh iya, Firnanda Aulia belum bisa gabung ya, Kak Papa. Nanti saya diingatkan aja untuk nge-share rekamannya ya, karena ini rekamannya kayaknya bakal masuk ke email saya nih. Sudah Bu, saya Fernanda baru masuk. Jaringannya Oh jelek. ya, oke, alhamdulillah. Iya nanti kalau misalnya keluar lagi ya. Ibu, Ya gimana Dek? tadi Lulu sampein ke saya katanya dia nggak bisa ikut dulu karena kakeknya meninggal. Oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya Dek, nanti dia bisa mengontak ke saya. Jadi saya tetap bisa nyatet dia untuk ini nanti asalkan dia menyimak materinya, rekaman materinya, terus ngisi presensi, nanti saya catat masuk. Gitu. Presensinya untuk 3 pertemuan kayaknya ini. Baik Bu, terima kasih. Oke, sami-sami Dek. Jangan lupa ngisi presensi ya, nanti saya share belakangan. Kemudian sumber enzim itu bisa dari nabati ya, sumber tanaman, contohnya lipoksigenase yang menyebabkan bau langku pada kedelai. Kemudian hewani, misalnya renin dari saluran pencernaan sapi yang digunakan pada pembuatan keju. Kemudian bisa juga dari sumber mikrobia. Contohnya adalah enzim yang dikeluarkan oleh bakteri asam laktat yang bakteri asam laktat itu mampu memproduksi enzim proteolitik sehingga mampu membantu degradasi protein pada susu, entah itu menjadi keju atau menjadi yogurt atau menjadi kefir gitu ya. Bakteri asam laktat itu kan banyak. Kemudian pada pembuatan tempe ya, itu bakteri asam laktat itu juga mengeluarkan enzim proteolitik sehingga protein tempe yang merupakan protein nabati menjadi lebih mudah bisa dihidrolisis dan lebih mudah dicerna. Jadi protein nabati itu kan aslinya tidak mudah dicerna, tetapi karena adanya kapang ya Rhizopus oligosporus dan bakteri asam laktat pada fermentasi tempe, maka kemudian proteinnya menjadi lebih mudah dicerna. Dan itu adalah enzim yang diinginkan gitu ya. Enzim merupakan protein katalitik yang hanya dapat bekerja pada kondisi tertentu, yaitu pada kondisi optimalnya. Beda enzim, maka kondisi fisiologisnya akan berbeda. Ada enzim yang hanya bisa pada suhu kamar, jadi suhu 25 sampai 28 atau maksimal 30. Ada juga yang bisa baru bisa bekerja itu pada suhu 37 derajat Celcius atau mendekati suhu tubuh manusia. Ini bakteri asam laktat pada suhu ini. Kemudian enzim itu kan bentuk 3 dimensinya tertentu. Maka aktivitasnya
itu juga dipengaruhi oleh muatan lingkungan di sekitar enzim tersebut. Jumlah H plusnya. Maka kemudian enzim hanya bisa bekerja pada jumlah H plus tertentu atau pH tertentu, ya pH optimalnya. Tapi kebanyakan enzim yang bekerja di industri pangan itu bekerja pada pH netral. Kemudian kita belajar tentang jenis komponen enzim. Enzim itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah enzim sederhana yang seluruh komponennya merupakan polipeptida atau protein. Tapi ada juga enzim itu namanya enzim konjugasi atau enzim rakitan. Jadi dia dirakit dari komponen protein dan non-protein. Nama kerennya adalah protein konjugasi. Keseluruhan bagian dari enzim konjugasi ini namanya holoenzim atau haloenzim. Komponennya adalah komponen protein dan non-protein. Komponen protein dari holoenzim itu namanya apoenzim, sedangkan komponen non-protein itu namanya gugus prostetik atau gugus tambahan. Gugus tambahan ini bisa berupa senyawa organik, bisa berupa senyawa anorganik. Kalau senyawa organik namanya koenzim, kalau anorganik namanya kofaktor. Nah, ini contohnya. Bentuk dari holoenzim atau enzim yang rakitan tadi. Ya, ada yang ini contohnya di enzim A ini ya, enzim A ini memiliki gugus prostetik misalnya koenzim logam. Jadi misalnya dia ditempelin ATP dulu, atau ditempelin biotin dulu, atau ditambahi ZN dulu, ditambahi sesuatu, ya barulah dia sisi aktifnya itu bisa bekerja dalam mengubah si substrat menjadi produk. Kalau tanpa gugus prostetik, maka aktivitas enzim tidak akan bisa terjadi, gitu ya. Si enzim tidak bisa bekerja. Tapi ada juga yang bentuknya itu koenzim, jadi harus ditempelkan dulu dari luar, kemudian baru bisa bekerja. Kalau jadi enzim yang perlu koenzim, enzim yang memerlukan koenzim itu ibarat jam dinding yang butuh batu baterai agar bisa bekerja. Atau gergaji listrik gitu ya. Gergaji listrik itu kalau nggak ada listrik nggak bisa motong kayu. Tapi begitu ada listriknya, maka dia bisa memotong kayu. Nah, seperti itu. Kurang lebih analoginya. Beberapa koenzim pada senyawa organik, misalnya ZN, Mg, Fe, dan seterusnya, sehingga mineral-mineral itu sangat diperlukan dalam tubuh kita meski jumlahnya sedikit. Sudah saya sampaikan di materi pertama. Ya. Kemudian ada koenzim juga, contohnya NAD, ATP, sitokrom, dan koenzim A. Misalnya koenzim A itu untuk memindahkan gugus asetil pada pembuatan asetil-CoA. Tanpa koenzim A, maka asetil-CoA nggak bisa terjadi, maka kemudian TCA cycle nggak bisa berjalan. Nah, seperti itu. Itu koenzim. Raisu. Nah, ini penjelasannya. Kofaktor merupakan komponen bukan protein, apoenzim merupakan komponen proteinnya, holoenzim bagian keseluruhannya, gugus prostetik itu bisa kofaktor dan koenzim. Dalam pengolahan pangan, ya, contohnya itu adalah enzim papain, yang merupakan enzim protease yang dapat melunakkan daging karena bisa memotong-motong protein di dalam daging. Kemudian amilase atau glukoamilase atau glukosidase adalah enzim yang digunakan pada produksi glukosa maupun fruktosa sebagai gula cair. Ya, jadi ada umbi-umbian dikasih amilase atau glukoamilase nanti menjadi cair. Jadi mulai pati dari suatu umbi itu bisa diubah menjadi gula cair lewat hidrolisis oleh enzim amilase, dipotong-potong dia. Kemudian protease pada produksi bread.
ragi. Ragi ini mampu mengeluarkan protease sehingga memotong-motong protein gluten pada terigu, kemudian dihasilkan CO2 sehingga adonannya mengembang, rotinya menjadi lebih lembut gitu. Kemudian itu yang diinginkan, yang tidak diinginkan contohnya adalah lipase pada minyak yang dapat menyebabkan aroma tengik, kemudian polyphenol oksidase yang menyebabkan browning atau pencoklatan enzimatis, misalnya pada apel gitu ya, kalau misalnya kita potong kan dia jadi mencoklat. Nah, bisa diinginkan, bisa tidak diinginkan. Tapi polyphenol oksidase itu bisa juga sih diinginkan juga bisa. Misalnya pada pengolahan teh, itu warna coklatnya itu dihasilkan dari reaksi senyawa polyphenol dalam teh dan polyphenol oksidase. Kalian udah dapat mata kuliah KOTK belum sih, Dek? Belum kayaknya ya. Kopi teh kakao. Besok semester depan kayaknya. Belum, Bu. Semester depan. Insya Allah Belum, Bu. nanti semester Empat depan katanya. buat sanggup KP ya. Buat yang mau KP ke kopi, teh atau kakao itu mesti ngambil KOTK. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana warna coklat dan kemerahan pada teh itu disebabkan oleh enzim polyphenol oksidase. Kemudian yang ini nih yang sering kita hindari, yang diupayakan untuk dihilangkan adalah lipoksigenase yang menyebabkan bau langu pada sari kedelai, pada pembuatan sari kedelai. Kenapa? Oh my god. Nah, ini nanti Anda baca sendiri lah ya, masih bahasa Inggris. Ya, bisa dibaca sendiri. Contoh-contohnya, koagulasi milk protein, ini rennet ini pada pembuatan keju. Ini yang tidak diinginkan. Nah, banyak sekali penelitian ya untuk bagaimana cara menginaktivasi lipoksigenase sehingga sari kedelai itu menjadi tidak berbau langu atau berkurang bau langunya. Kemudian ini adalah enzim-enzim yang memotong pati, ya, dan kemudian produknya. Jadi biasanya produknya adalah sirup cair atau gula cair. Kemudian pemanfaatan enzim di industri roti, ya Anda bisa baca sendiri nanti. Nah ini adalah pembuatan sirup fruktosa, jadi dari singkong atau gembili atau ketela atau apapun itu sebenarnya bisa diubah menjadi sirup fruktosa. Banyak sekali penelitian yang berkaitan dengan ini, kalian juga bisa baca sendiri. Tapi pada intinya di sini sirup cair atau sirup fruktosa itu dibuatnya dengan sistem enzimatis, ya pakai singkong, bisa juga pakai kebili, bisa juga macam-macam sih ininya. Kemudian ini kelihatan ribet gitu ya grafiknya, padahal sebenarnya tuh ini hanya menggambarkan antara aktivitas air atau keberadaan air bebas, kemudian dengan kadar air dan tingkat reaksi enzimatis. Nah, di sini saya mau bercerita soal dodol. Dodol itu adalah dodol, misalnya dodol atau jenang. Kalian tahu ya, makanan yang namanya dodol atau jenang. Dodol itu kan berarti bego ya. Dodol itu makanan maksudnya. Dodol itu kadar airnya tinggi. Kadar airnya tinggi. Tapi aktivitas airnya rendah. Ada di sini nih kira-kira. Jadi kadar airnya lumayan tinggi, tapi aktivitas airnya itu rendah. Makanya aktivitas enzimnya juga nggak begitu tinggi. Tapi kalau buah-buahan, sayuran, itu kadar airnya tinggi, air bebasnya juga tinggi. Kalau dodol itu kan airnya terikat ya pada matriks bahan, sehingga aktivitas airnya rendah. Tapi kalau sayur, buah, kemudian tahu, tempe, itu aktivitas kadar airnya tinggi juga, aktivitas airnya tinggi, kadar airnya tinggi, maka aktivitas enzimnya juga tinggi. Maka di sini saya pengen menyampaikan
bahwa aktivitas enzim sangat ditentukan oleh keberadaan air bebas dan kadar air, atau kombinasi keduanya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya aktivitas air sih. Kalau aktivitas airnya tinggi, maka aktivitas enzim juga meningkat. Kenapa? Karena air bebas dalam hal ini ya, merupakan pelarut atau perantara dari aktivitas enzim. Ibarat manusia itu kita kan butuh udara. Nah, enzim itu butuh air. Enzim digolongkan dalam 4 hal. Berdasarkan tempat ia bekerja, ya, tempat aktivitasnya, kemudian daya katalisnya, cara terbentuknya, dan substratnya. Kalau tempat bekerjanya di dalam sel, maka namanya endoenzim. Kalau di luar sel, namanya exoenzim. As easy as that. Semudah itu. Kemudian berdasarkan terbentuknya, kalau di dalam sel itu sudah ada sejumlah enzim, jumlahnya tertentu. Mau ada substrat atau enggak, jumlahnya emang kayak gitu. Nah, namanya enzim konstitutif. Contohnya adalah enzim-enzim pada glikolisis. Itu enzim konstitutif. Ada atau enggak ada gula, enzimnya emang udah ada di situ. Jumlahnya ya segitu. Selalu ready. Selalu siap untuk aktivitas. Kemudian ada yang namanya enzim adaptif, yaitu enzim yang terbentuk ketika ada substrat. Jadi kalau ada substrat, barulah enzim itu terbentuk gitu. Kemudian berdasarkan substrat atau objek reaksinya, maka ada yang namanya protease, amilase, lipase, laktase, selulose. Protease memotong protein, amilase memotong amilum atau pati, lipase memotong lemak, laktase memotong laktosa, selulose memotong selulosa, memotong selulosa. Kalian tahu nggak kenapa kalian nggak bisa mencerna, kita ya, kita manusia, saya juga nggak bisa mencerna rumput. Sedangkan sapi atau binatang mamalia bisa. Karena binatang binatang memamah biak itu, ruminansia kayak sapi, kerbau, itu di dalam saluran pencernaannya punya selulose. Makanya dia bisa mendegradasi selulosa pada rumput. Nah, kita kan enggak, ya. Kalau kita makan rumput, di feses kita juga ada bekas-bekas rumput, ya. Ya, analoginya kayak begitulah ya. Kita. Kemudian protease, amilase, lipase itu dikeluarkan di tubuh kita juga, dihasilkan di tubuh kita. Tapi di bakteri sama ragi juga. Kemudian ini nanti kalian baca sendiri aja. Ya, ada slide tentang tata nama enzim. Jadi ada namanya bilangan EC. EC merupakan enzim, istilah enzim commission atau komisi enzim pada International Union of Biochemistry atau Persatuan Internasional Biokimia. Jadi itu ilmuwan-ilmuwan biokimia membuat organisasi kayak gitu. Yang ini IUB ini. Kemudian mereka punya suatu komisi namanya komisi enzim. Nah, komisi enzim itu mengeluarkan aturan untuk penamaan enzim-enzim. Angka pertama dari penomoran EC merupakan kelas dari enzim. Ada 6 kelas enzim berdasarkan 6 jenisnya, nanti saya jelaskan. Kemudian digit 2, 3, dan 4 merupakan sub-subnya. Seperti apa? Kita nanti kalian bisa baca lebih detail, bisa dibaca sendiri. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas saja. Ini adalah 6 kelas dari klasifikasi enzim. Yang pertama adalah oksidoreduktase, yang kedua adalah hidrolase. Kedua enzim ini adalah enzim yang paling banyak digunakan pada pengolahan pangan. Sedangkan yang lainnya adalah transferase, liase, isomerase, ligase. Yang paling jarang tuh liase sama ligase. Apakah mereka ini enzim seperti apakah? Jadi ini berdasarkan jenis reaksi kimianya. Kalau oksidoreduktase itu ya oksidasi reduksi. Contohnya adalah laktat dehidrogenase, yang paling bawah aja wes. Laktat dehidrogenase. Jadi dia fungsinya memindahkan elektron, hidrogen, atau oksigen. Contohnya memecah asam laktat menjadi asam pirufat. Ya, kemudian transferase, namanya aja transferase. Berarti fungsinya mentransfer sesuatu. Contohnya di sini adalah misalnya substratnya itu AB dan C. Maka gugus B ditransfer kepada C. Enzim ini sangat penting
pada pembuatan asam amino non-esensial. Jadi kita akan belajar tentang, kita belajar kok tentang ini, tentang apa, pembuatan asam amino non-esensial. Kemudian, misalnya fosforilase. Transfosforilase merupakan enzim yang memindahkan satu gugus fosfat dari ATP kepada heksosa sehingga menghasilkan heksosa fosfat ya, kemudian ATP yang semula punya 3 fosfat menjadi ADP atau adenosin difosfat. Kemudian kalau otot kita itu butuh bekerja ya, maka otot kita perlu setruman dari ATP. Yaitu ATP tadi mentransfer 1 molekul fosfat ke dalam otot kita. Nah, yang membantu penyetruman atau pemindahan gugus fosfat ke dalam otot kita atau sel otot kita adalah enzim transfosforilase. Kemudian, nah, transferase nanti baca sendiri lah ya. Kemudian yang berikutnya adalah hidrolase. Kan saya sampaikan tadi, oksidasi reduksi sama oksidoreduktase sama hidrolase itu yang paling sering dalam produk pangan. Nah, disinilah buktinya gitu. Hidrolase itu gunting. Hidrolase adalah gunting. Lipase itu menggunting asam lemak. Glikosidase memotong ikatan glikosidik. Aminopeptidase memotong ikatan peptida. Urease menghidrolisis urea menjadi amonia dan CO2. Itu pada urin kita. Jadi urin kita tuh baunya pesing kan, bau amonia sama CO2. Gitu. Karena kita punya urease. Jadi hidrolase merupakan pemotong. Hidrolase ini adalah enzim yang dikeluarkan oleh mikrobia pada saat memproduksi metabolit-metabolit. Jadi pada produksi keju dan lain sebagainya itu pakai hidrolase. Kemudian liase. Liase sama ligase itu jarang dipakai, tapi kita perlu tahu gitu ya. Liase itu adalah enzim yang memecah ikatan antar karbon atau antar gugus karbonil atau karboksil gitu ya, tanpa keberadaan air atau tanpa hidrolisis. Kalau ligase itu menyambung, jadi liase itu memotong CC, CO, CS gitu. Kalau ligase menyambung, ingat-ingatnya itu pakai huruf G. Ligase itu menyambung. Kalau liase melepas, gitu. Atau motong. Kemudian isomerase itu nyambung-nyambungkan atau membuat polimer, itu contohnya, atau mengubah susunan isomernya. Kan kalian tahu sendiri ya, isomer dulu saya sudah pernah menjelaskan ya di kimia organik. Jadi isomer adalah perubahan susunan karbon. Jadi jumlah karbonnya sama tapi susunannya beda, gitu ya. Jadi isomerase itu dapat mengubah glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Jadi cuma diubah susunan karbonnya. Kemudian fosfomanosa isomerase itu mengubah glukosa 6 fosfat menjadi manosa 6 fosfat dan seterusnya. Jadi dia mengubah gugus posisi C-nya, kemudian mengubah gugus fungsinya, misalnya dari aldosa menjadi ketosa dan seterusnya. Jadi ini nomor enzimnya, contohnya oksidoreduktase. Kan oksidoreduktase itu kelas 1. Subkelasnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, sampai 11. Yang subkelas 1 itu bekerja pada gugus CHOH. Subkelas 5 misalnya pada gugus amin, ya, C-amin pada protein. Transferase itu kan kelas 2, jadi dia kodenya pasti EC2 berapa. Hidrolase itu kan kelas 3, maka dia poinnya adalah 3 titik berapa, kayak gitu, dan seterusnya. Ini kalian bisa baca sendiri, gitu. Dan sekarang yang penting akan kita pelajari, yang ini bagian ribetnya, adalah kinetika enzim. Jadi unit aktivitas enzim itu namanya U, ya, satuan aktivitas enzim itu U atau unit, yang menyatakan berapakah substrat yang dapat, berapa mikromol substrat yang dapat diproduksi oleh suatu enzim per menit pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi 1 menit dia bisa menghasilkan berapa mikromol substrat.
Makin tinggi nilai unit, maka nilai aktivitas enzim juga akan semakin tinggi. Dan pengukuran kinetika enzim itu caranya seperti ini. Ada enzim sama substrat. Kalau mereka cocok, maka akan membentuk kompleks enzim substrat. Gitu ya. Kemudian kompleks enzim substrat ini akan memisah membentuk enzim dan produk. Kecepatan atau konstanta reaksinya, tingkat reaksinya, itu nanti kita bisa hitung. Jadi E itu enzim, S substrat, S kompleks enzim substrat, P hasil, gitu ya. Dan ini adalah konstantanya. Kalau E dan S itu cocok, ya, maka nilai K1 atau konstanta atau konstanta reaksi E dan S menjadi ES itu besar. Kemudian kalau si enzim itu mantap gitu ya, aktivitasnya bagus, maka akan segera diproduksi menjadi E dan P, akan terdisosiasi menjadi enzim dan produk, maka nilai K3 itu besar. Tetapi apabila afinitas atau kecocokan E dan S itu rendah, maka begitu terbentuk ES, langsung balik lagi menjadi E plus S. Ya. Sehingga nilai K2 atau konstanta balik ke arah kiri itu besar. Ya. Maka kemudian ada yang namanya konstanta Michaelis-Menten yang menunjukkan konstanta disosiasi atau seberapa cepat ES itu berpisah menjadi E plus S atau E plus P. Yang diharapkan itu adalah yang besar itu adalah nilai K1 dan K3, sedangkan nilai K2 kecil. Maka Km ini diharapkan nilainya kecil. Gitu ya. Sehingga yang diharapkan itu afinitas atau kecocokan E dan S menjadi ES itu tinggi. Jadi yang diharapkan yang besar itu K1. Sedangkan nilai K3 dan K2 kecil. Kalau nilai K2 dan K3 kecil, sedangkan K1 besar, maka nilai Km kecil. Ya, ibarat setengah sama 1/5, itu kan lebih kecil 1/5 ya. Makin besar nilai K1, maka nilai Km akan semakin kecil. Maka sebenarnya Km itu menunjukkan afinitas atau kecocokan antara E plus S. Nilai Km kecil berarti enzim memiliki afinitas yang tinggi. Ingat, Km kecil berarti afinitasnya tinggi. Km juga bisa menunjukkan seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk bersatu menjadi ES atau berjodoh. Orang tuh kalau udah jodoh, maka hanya butuh sedikit energi untuk membuat mereka bersatu selama-lamanya. Ya, gitu ya. Menghasilkan produk ya. Misalnya kemudian berkeluarga, punya anak misalnya gitu. Jadi hanya butuh sedikit effort. Tapi kalau nggak cocok tuh mau diupayakan pakai segala macam cara, nggak bisa bersatu. Ya. Jadi gitu. Nilai Km tuh kecil, artinya afinitasnya tinggi. Kalau nilai Km besar, berarti afinitas atau kecocokannya kecil. Ya, gitu. Kemudian, jadi K1 itu merupakan konstanta untuk bergabung menjadi ES, sedangkan K2 dan K3 merupakan konstanta disosiasi atau seberapa cepat ES berubah menjadi produk atau ES balik lagi menjadi E plus S. Dan di sini ada yang namanya model Michaelis-Menten atau persamaan Michaelis-Menten yang menyatakan kecepatan bahwa gini, saya kayaknya salah ya ini. Maaf. Max, inisial. Oh iya benar. Persamaan Michaelis-Menten itu menyatakan kecepatan reaksi suatu enzim itu berbanding lurus atau meningkat seiring dengan naiknya konsentrasi substrat pada kadar tertentu. Jadi nilai rumusnya adalah kecepatan reaksi suatu enzim. Oh iya, kebalik slide-nya. Aku lari untuk perbaiki. Jadi gini, suatu keunikan enzim itu semakin banyak objek kerjanya alias substratnya,
maka kecepatan reaksinya akan semakin tinggi hingga batas tertentu. Jadi gini, kalau substratnya itu cuma 2, maka dia malas-malasan gitu kerjanya si enzim. Kalau substratnya 10, ya naik 5 kali lipat, maka si enzim ini makin rajin bekerja. Makin cepat bereaksi. Kemudian kalau misalnya reaksi substratnya atau obyeknya itu 15, dia makin rajin lagi, makin cepat lagi kerjanya. Hingga suatu konsentrasi tertentu misalnya 25, nah kecepatan kerjanya si enzim udah ngos-ngosan tuh. Maka kecepatan enzimnya kemudian stuck. Nah, kecepatan maksimum kinerja enzim pada saat substratnya itu tadi sudah jenuh, itu namanya Vmax. Jadi pada konsentrasi substrat yang sangat rendah, kecepatan reaksi juga rendah, dan kalau substratnya tinggi, kecepatannya juga tinggi. Jadi kecepatan reaksi akan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi substrat sampai titik tertentu. Jika peningkatan substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan enzim atau tercapai titik jenuh substrat namanya, maka kecepatan maksimum yang, jadi ibaratnya pembalap gitu ya, makin banyak musuhnya, itu dia makin terpacu untuk membalap lebih cepat lagi. Sampai kemudian dia mencapai kecepatan maksimum. Mau musuhnya tambah banyak, dia udah mencapai kecepatan maksimum 250 km per jam misalnya gitu. Nah, kecepatan reaksi yang tidak dapat berubah lagi pada saat tercapai substrat jenuh tadi namanya Vmax. Dan di sini adalah grafiknya. Jadi pada konstanta tertentu, pada afinitas tertentu, kalau misalnya substrat sama enzim itu cocok, maka penambahan jumlah substrat sedikit saja sudah mampu meningkatkan secara drastis kecepatan reaksi. Tetapi ternyata makin banyak jumlah substrat, ini yang X ini, sumbu X itu kan jumlah substrat ya. Makin banyak substratnya, ternyata kecepatannya naik, tapi peningkatannya itu makin landai gitu, hingga tercapai Vmax. Maka aktivitas enzim itu sebenarnya berbanding lurus dengan substrat, makin banyak substrat, makin cepat dia bekerja, sampai kemudian mencapai titik tertentu. Kemudian rumusnya ini ya, V initial sama dengan Vmax dikali jumlah substrat dibagi Km plus substrat atau ketetapan atau konstanta Michaelis-Menten dan substrat. Kalian nggak usah nanya gimana rumus ini didapatkan karena akan ribet banget. Saya bisa menjelaskan, tapi saya nggak yakin kalian cukup saya nggak cukup pede untuk menjelaskan dapatnya dari mana. Ya, gimana sih? Saya kurang mampu mengungkapkannya dengan kata-kata. Jujur aja, itu kekurangan saya video berbahasa Inggris, tapi yang menurut saya cukup bagus untuk bisa menjelaskan dari mana rumus Michaelis-Menten itu diperoleh. Tapi pada intinya seperti tadi sudah saya jelaskan ya, kecepatan reaksi enzimatis itu merupakan suatu persamaan yang menyatakan bahwa kecepatan maksimum dari suatu reaksi enzimatis itu berbanding lurus dengan substratnya. Ya, di sini V initial berbanding lurus dengan Vmax sesuai dengan substratnya pada konsentrasi substrat tertentu. Gitu ya. Kemudian pada konstanta tertentu. Gitu. Dan ini adalah contoh soalnya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan laju reaksi, itu kita harus meningkatkan jumlah substratnya. Maka di sini ini contohnya, hitunglah perubahan konsentrasi substrat yang diperlukan untuk meningkatkan laju reaksi dari 15% Vmax menjadi 75% Vmax. Nah, reaksi itu kan hitungannya per menit ya. Jadi mula-mula kecepatan reaksinya itu 15% Vmax. Artinya untuk bisa mengubah 100% substrat itu kira-kira butuh 6 menit
gitu ya, 15 dikali 6 itu kan 90% gitu. Nah, kemudian mau ditingkatkan menjadi lebih cepat lagi, maka substratnya mesti ditambah gitu. Pakai rumus P initial sama dengan Vmax dikali S, maka P1 atau kecepatan mula-mula itu kan 15% dari Vmax. Maka 0,15 atau 15% itu setara dengan konsentrasi dibagi Km plus konsentrasi. Maka nilai konsentrasi adalah setara dengan 0,1765 dari Km. Kemudian pada reaksi yang kedua itu P2 itu mau ditingkatkan kan menjadi 75%, berarti 0,75 setara dengan konsentrasi yang kedua atau konsentrasi yang sudah ditambah sekian kali lipat. Nah, berapa kali lipatkah peningkatan reaksi itu harus dilakukan supaya kecepatan reaksi menjadi 75% Vmax? Maka perubahannya itu dihitung dari nilai S2 dibagi S1. Ya, yaitu 3 km dibagi 0,1765 km, hasilnya adalah sekitar 17 kali lipat konsentrasi substrat. Jadi kalau mau meningkatkan kecepatan reaksi menjadi 5 kali lipat, kira-kira untuk ini ya, untuk reaksi enzimatis ini, maka perlu ditingkatkan 17 kali konsentrasi substratnya. Nah, di sini ini perhitungan kecepatannya itu dilihat dari mana sih? Dilihat dari berapakah konsentrasi substrat, kemudian butuh berapa menit untuk mencapai produk, ya sudah dicapai keseluruhan produk. Jadi misalnya berapa pertama-tama tuh konsentrasi patinya berapa, kemudian produk yang diharapkan adalah glukosa, maka kita ngukur glukosa totalnya, gula totalnya itu berapa. Butuh berapa menit hingga seluruh pati, 100% pati menjadi 100% gula. Nah, itu kan bisa dihitung. Nah, dalam hal ini kita bisa menghitung pada konsentrasi substrat tertentu, misalnya konsentrasi patinya 1 gram per mililiter misalnya. Kecepatan reaksinya 15% Vmax. Butuh berapa kali peningkatan substrat sampai dicapai 70%. Oh, ternyata 17 kali lipat. Jadi butuh 17 mg per mililiter pati untuk mencapai kecepatan 70% dari Vmax. Misalnya seperti itu. Nah, di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Suhu. Jadi enzim harus bekerja pada suhu tertentu dan pH pada pH tertentu. Apabila di luar kisaran pH, maka enzim biasanya mengalami inaktivasi karena pH itu menentukan jumlah H+, gitu kan. Nah, kalau pH-nya terlalu tinggi alias terlalu asam, di luar dari kisaran pH optimal, itu H+-nya terlalu banyak. Justru terlalu banyak H+ itu menghambat kinerja enzim tertentu. Atau justru malah si enzim itu harus bekerja pada kondisi asam. Nah, berarti dia butuh banyak sekali H+. Maka pada intinya, enzim harus bekerja pada suhu dan pH tertentu. Gitu, pada pH dan suhu optimal. Harus optimal. Laju reaksinya paling tinggi pada suhu dan pH optimal. Dan ini adalah pH optimal beberapa jenis enzim. Ini bisa Anda lihat bahwa ada yang pH optimalnya itu basa, contohnya arginase, tapi ada juga yang pH optimalnya itu asam, contohnya pepsin. Jadi dia bekerja di lambung. Ya, pH lambung kita kan sangat asam. Kemudian faktor lain adalah aktivitas air, ya semakin banyak aktivitas air atau AW, maka enzim menjadi semakin aktif. Kemudian kadar elektrolit atau kadar garam, ya mempengaruhi aktivitas enzim. Kemudian ini tadi ya, ada yang kalau aktivitas airnya itu semakin tinggi, maka aktivitas enzim juga semakin meningkat. Kemudian garam, karena gini, enzim itu kan biasanya protein. Maka kadar garam biasanya mempengaruhi kelarutan proteinnya. Harus pada kadar elektrolit optimal. Jadi kalau beberapa enzim itu butuh kadar salinitas tinggi atau kadar
garam yang tinggi, tapi ada juga yang butuhnya itu sesuai kadar salinitas tubuh. Jadi kadar NaCl pada organisme kayak misalnya di salinitas tubuh manusia gitu. Bakteri asam laktat itu kadar garamnya sesuai dengan kadar salinitas tubuh manusia. Kemudian ada atau tidaknya penghambat kinerja enzim atau inhibitor. Jadi ibarat kalian tuh misalnya mau berjodoh sama orang, ternyata penghambatnya adalah calon ibu mertua. Nah, itu calon ibu mertua bisa menjadi inhibitor. Nah, atau adanya orang ketiga. Nah, itu bisa menghambat hubungan kalian, itu inhibitor. Nah, bagaimana pelakor atau pepinor gitu, atau inhibitor gitu ya, menghambat kinerja enzim? Yang pertama adalah inhibitor kompetitif. Ya, dia berkompetisi. Namanya inhibitor kompetitif itu adalah inhibitor yang berkompetisi memperebutkan sisi aktif dari si enzim. Jadi inhibitor ini memiliki sifat kimia atau bentuk kimiawi atau bentuk struktur kimia yang mirip sekali dengan substrat sehingga sama-sama bisa menempel pada sisi aktif enzim. Maka inhibitor seperti ini dapat diatasi dengan menambah jumlah substrat hingga berlebihan supaya enzimnya lebih tertarik kepada si substrat. Begitu. Dan ini tuh biasanya afinitas inhibitor sama afinitas substratnya tuh sama. Nah, ini yang menjadi inhibitor kompetitif. Jadi suatu senyawa tertentu yang memiliki struktur mirip sekali dengan substrat. Kemudian yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif ini tipenya ada 2. Yang pertama, jadi namanya inhibitor non-kompetitif itu, dia tidak berkompetisi memperebutkan sisi aktif, tetapi bisa misalnya menempel pada inhibitor site atau sisi inhibitor yang kalau ketempelan sama inhibitor tuh menyebabkan ini, bisa dilihat skemanya, menyebabkan perubahan 3 dimensi pada sisi aktif sehingga sisi aktif tidak lagi bisa bereaksi dengan substrat. Itu tipe yang pertama, jadi dia menempel pada inhibitor site. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif itu ternyata bisa menggaet kofaktor atau koenzim. Jadi misalnya suatu enzim itu bentuk 3 dimensi dari sisi aktifnya seperti ini, asalkan ditempeli sama koenzim atau kofaktor. Ternyata ada senyawa lain yang bisa menggaet gugus prostetik tadi, bisa menggaet koenzim, bisa menggaet kofaktor, sehingga tidak bisa nyetrum si enzim. Jadi ibarat jam dinding gitu ya. Jam dinding itu bisa ketempelan, bisa aktif, bisa bekerja kalau ada kofaktornya, ada baterainya. Tapi ternyata ada orang lain yang merebut gitu ya. Ada hal lain yang kemudian merebut baterainya. Sehingga baterainya nggak bisa nempel di jam dinding gitu ya, nggak bisa, jam dindingnya nggak bisa kerja. Jadi tipenya ada 2. Ada yang kemudian ibaratnya tuh, ada yang kemudian inhibitornya itu nempel di bagian jarum pendek dan jarum panjang gitu. Jadi jarum pendek dan jarum panjangnya nggak bisa kerja karena ada inhibitor di situ. Atau di sisi lain ada orang yang merebut batu baterainya sehingga si jam dinding nggak bisa kerja. Nah, itu adalah inhibitor non kompetitif. Kemudian ada yang disebut inhibitor represor. Jadi misalnya enzim A itu mengubah A menjadi B, enzim B mengubah B menjadi C, enzim C mengubah C menjadi D, lalu enzim D mengubah D menjadi E misalnya, mirip kayak glikolisis ya. Nah, ternyata kelebihan dari E, kalau misalnya si E ini diproduksi berlebihan, maka E bisa menempel pada enzim D atau enzim C atau B atau A, atau merepresi enzim-enzim tersebut sehingga reaksi akan berhenti. Ya, di sini contohnya adalah penisilin gitu, yang dihasilkan Aspergillus penicillium, itu yang dihasilkan jamur Aspergillus penicillium, itu bisa menghambat enzim pada bakteri. Makanya dia menjadi antibiotik kan. Jadi dia merepresi kinerja enzim pada bakteri. Kemudian bisa juga feedback inhibitor. Feedback inhibitor itu misalnya A mengubah enzim A gitu ya, mengubah A menjadi B sampai ujungnya nanti D berubah menjadi E.
Nah, E ini nanti akan memegangi, kalau misalnya E ini sudah berlebihan, dia akan memegangi enzim di bagian awal. Ini contohnya pada glikolisis ya. Jadi kalau terjadi penumpukan sitrat pada TCA cycle, gitu, maka kelebihan sitrat pada TCA cycle akan menghambat enzim yang membentuk fruktosa 1,6-bifosfat, gitu. Sehingga kemudian produksi pirufat juga akan berhenti. Jadi yang dihambat adalah enzim di bagian awal. Nah, bagaimanakah si feedback inhibitor ini bekerja? Ternyata si E tadi, jadi gini, enzim A ini kan bisa bereaksi dengan A kan. Jadi sisi aktif dari enzim A itu ditempeli oleh substrat A gitu ya. Tapi enzim A ini ternyata memiliki sisi namanya sisi allosterik. Sisi allosterik ini bisa ditempeli oleh struktur kimiawi dari E ya, sehingga E tadi bisa berikatan dengan enzim A sehingga A tidak bisa diubah menjadi B. Sama seperti di glikolisis. Jadi glikolisis sama TCA cycle itu kecepatan reaksinya sama. Karena kalau TCA cycle itu melambat, maka glikolisis juga akan melambat gara-gara kalau terjadi perlambatan TCA, maka terjadi penumpukan sitrat. Sitrat akan mengganggu enzim yang berada di bagian glikolisis. Jadi seperti ini. Sisi allosterik, jadi si enzim itu memiliki sisi aktif dan memiliki sisi allosterik. Jadi misalnya A berubah menjadi B gitu ya, substrat berubah menjadi produk. Lalu si produk ini nanti akan berubah menjadi produk lainnya menjadi produk lain lagi, dan kemudian menjadi E gitu. Si E tadi akan, kalau terjadi kelebihan, maka E akan menjadi inhibitor allosterik yang dapat menempel pada sisi allosterik dari enzim. Ada yang namanya allosterik inhibitor, ada yang namanya allosterik aktivator. Allosterik aktivator merupakan suatu senyawa yang apabila menempel pada enzim, maka enzimnya justru bisa bekerja dengan baik. Ya, mendorong kinerja enzim menjadi lebih baik. Seperti itu. Dan ini adalah tugas mandiri buat masing-masing kalian untuk menulis catatan buat pribadi aja. Nanti saya keluarkan di soal UAS gitu ya, yaitu tentang aplikasi enzim pada industri pengolahan pangan dan enzim yang tidak diinginkan serta cara menanggulanginya. Jadi enzim yang diinginkan dan cara menggunakannya, dan enzim yang tidak diinginkan dan cara menanggulanginya. Buat catatan itu karena insya Allah akan saya keluarkan pada saat UAS. Begitu. Selesai kuliahnya, 68 slide. Nah, kira-kira 1 jam. Ya, 1 jam kita perkuliahan kita. Ada pertanyaan?